Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mmm, pertama, selamat juga karena telah, lulus di kelas sebelumnya dan sekarang masuk ke kelas ini. Eee, ya diterima di kelas intermediate front end ini dan mudah-mudahan, ya aku lihat, di sini teman-teman cukup antusias ya. Khususnya dalam seminggu ini udah ada 3 orang yang, lulus kelas. Udah ada 3 orang dan, yang lain juga masih berprogres ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau, kalian ya kalau kalau agak lambat progresnya ya nggak apa-apa karena kita mmm, masih lama, waktunya masih banyak. Pertama pertama, agenda kita sebenarnya ini, monitor progres kelas front end intermediate ini ya, atau konsultasi 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 kesulitan di kelas. Ada yang mau konsultasi? Jadi misalkan salah satu dari kalian ada yang kesulitan atau gimana, silakan ditanyakan nanti kita, solve bareng-bareng gitu. Yang lain nanti nyimak atau misalkan, mau nambahin. Saya Pak, izin saya mau konsultasi Pak. Agak kesulitan juga sih. Ya silakan yang mana, Mas? Itu Pak, saya kan udah belajar ya HTML, CSS kayak HTML5 terus CSS Grid, Flexbox dan lain-lain. Saya kalau emang itu paham sih emang apa namanya mengenai itu semua. Cuman kalau untuk praktek itu saya bingung Pak, mulai dari mana ya. Cuma kalau kalau ditanya itu saya paham Pak, gitu doang sih. Oh, mmm, kalau materi-materinya paham tapi implementasinya nggak paham gitu ya? Belum kebayang gitu ya? Iya, belum kebayang gitu sih. Mmm, good question. Mmm, wait, mmm, oke jadi, mulai dari mana ya? Aku biar nggak sepi, aku share screen ya. Eee, mana ya? Oke jadi, eee materinya paham, tapi bingung, eee, apa sih tadi implementasinya. Ya jadi pertama, ini kelihatan ya share screen-nya ya? Kelihatan nggak? Ya jadi, aku juga awal-awal kayak gitu ya sempet, sempet sempet bingung juga, mmm, banyak ngoding, eee, hafal gitu ya if, looping terus conditional looping, apalagi yang kayak gitu, mmm, ya perbandingan kayak gitulah.
paham tapi emang implementasinya belum paham. Iya, kayaknya emang aku juga pernah kayak gitu. Jadi menurutku intinya adalah jadi coba dilatih. Itu kemungkinan karena em, eh, kurang kreatif ya, atau maksudnya kreativitasnya kurang ini, belum terasa, belum terasa. Kreativitasnya belum terasa. Salah satu solusinya menurutku adalah sering-sering praktek, sering-sering praktek. Ini bisa bisa ngoding secara umum atau eh, langsung praktek project. Benar gak? Kira-kira gitu nggak kerasanya, Mas Mas Egal? Iya Siapa? benar Pak. Ya, ya. Jadi menurutku coba kalian sering-sering praktek di coding ini. Emang menurutku fokusnya lebih fokus ke fundamental, tapi sebenarnya ini kan sih. Sebenarnya kan di ujian praktek ya. Cuman mungkin kadang-kadang mungkin kalian kurang tertantang sama praktek projectnya gitu ya. Jadi saranku coba deh sering-sering praktek atau praktek sendiri gitu ya. Dan karena kita juga kan gak mungkin ya, atau ini ya. Kalau kalian mikir kalian hanya perlu belajar di sini, menurutku kalian salah. Harusnya kalian ngambil juga sumber dari atau belajar dari tempat lain gitu. Maksudnya jangan karena nggak ada di sini, materinya nggak ada di sini, atau ya resource-nya nggak ada di sini, terus nggak belajar gitu. Jadi ya silakan kalau yang merasa seperti ini, banyak-banyakin lagi praktek aja. Banyak-banyakin latihan ngoding project personal, atau mungkin dapat project kecil-kecilan mungkin. Silahkan di ini aja, silahkan digarap. Ya seperti itu. Kayaknya ada kurang atau gimana? Atau ada yang mau bertanya lagi? Ya jadi balik lagi ke sini. Misalkan cara prakteknya itu adalah cari aja ide random. Misalkan mau bikin online shop gitu. Atau apa? Bentar. Ini kan front end ya. Misalkan bikin front end online shop atau gimana gitu ya. Terus ya silakan ini sendiri diterapkan materi-materinya. Terus kan sekarang juga bisa ya. Sekarang kan booming AI, jadi silakan dimanfaatkan. Misalkan brainstorming ide aplikasinya, terus misalkan debugging atau apa namanya,
ya nyari ini kalau error bisa tanya ke AI kan ya. Sekarang nggak harus nanya ke grup ngoding, nanya ke ya senior di grup di sana kan nggak perlu ya. Karena sekarang ada AI gitu. Jadi coba aja misalkan dimanfaatkan. Ada yang mau bertanya lagi atau menjawab nggak, Mas Mas Egal? Ya cukup Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut bahas sebentar materi diskusi kita terkait growth mindset menjadi developer yang selalu berkembang. Jadi pertama aku langsung mulai aja. Pertama, growth mindset itu apa? Jadi growth mindset itu adalah ini ya. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha belajar dan ketekunan. Jadi intinya sih bisa dikatakan kurang gede gak? Bisa dikatakan bahwa ini kan pertama soal mindset ya, dan intinya adalah ini mindset bahwasanya kecerdasan itu mampu diasah gitu. Kemampuan itu mampu dilatih dan bisa berkembang gitu ya. Lawannya adalah fixed mindset, di mana orang tersebut berkeyakinan sebaliknya, bahwasanya kemampuannya nggak bisa diubah gitu. Terus selanjutnya adalah kenapa penting. Di dunia teknologi itu selalu berubah ya teman-teman. Karena kayak misalkan kita kenal package atau framework, itu pasti beberapa waktu sekali ada aja update-nya gitu ya. Jangankan framework, aplikasi yang kita pakai pun pasti ada aja update-nya gitu. Karena pertama ya kita seringnya bikin sesuatu itu nggak final gitu, atau banyak ruang yang perlu diubah gitu ya. Makanya teknologi itu selalu berkembang. Dan berkembangnya cepat karena teknologi itu adalah setiap hal yang bisa membantu kita gitu ya. Itu namanya teknologi. Jadi kalau misalkan bisa diperbaiki dan bisa membantu lebih baik, maka ya why not, kenapa nggak dikembangkan gitu ya, nggak di update, nggak di patch gitu ya, pasti dikembangkan terus kan, jadinya teknologinya berubah.
Nah, karena teknologinya berubah, jadi kita emang sebagai developer, termasuk front end developer, kita perlu uh, ya kita perlu belajar terus teknologi yang baru ini gitu. Dengan growth mindset, jadinya ya kita selalu tertantang, selalu merasa kita perlu belajar lebih gitu. Karena ya itu biar pengetahuan kita relevan terus dan ya kepake gitu ya. Dan ya dari sisi kita juga kita nggak mungkin sekali belajar itu langsung tahu semuanya, benar nggak? Itu nggak bisa. Makanya jadi penting bagi kita untuk punya mindset untuk terus belajar. Karena nggak ada yang mahir tanpa proses belajar yang berkelanjutan. Dan wait, ciri-ciri dev dengan growth mindset adalah salah satunya ya terbuka dengan feedback ya. Jadi pertama ini ciri-cirinya, dan emang kita harus gak boleh tertutup ya, gak boleh anti dengan feedback, kritik dan saran gitu ya. Walaupun aku sendiri juga masih belajar, kadang-kadang emang kalau feedbacknya pedas mungkin nggak enak gitu ya di hati ya. Tapi ya kalau bagus ya why not gitu kan, diterima gitu ya. Dan ya apalagi kalau misalkan feedbacknya disampaikan dengan cara yang baik, maka tentu lebih enak lagi gitu ya harusnya kita nerimanya. Terus salah satunya adalah pantang menyerah. Salah satunya adalah pantang menyerah, cirinya. Ya karena misalkan karena orangnya banyak belajar, jadi kalau ada kegagalan, dia bangkit terus gitu. Gagal bangkit gitu ya. Ada error, ya bangkit gitu ya. Cari solusinya, bisa googling, tanya AI, tanya di grup gitu ya, nggak malu. Makanya ini juga teman-teman jangan malu ya. Ya jangan malu gitu ya untuk bertanya, untuk kayak di grup kita nih, kalau misalkan ada kesulitan silakan ditanyakan aja ya, nggak usah malu. Aku juga nggak akan ketawain nggak akan aku ketawain kalau kadang-kadang orang malu bertanya karena khawatir pertanyaannya misalkan bodoh gitu ya. Nggak usah malu teman-teman.
Mmm Ya karena pertama kan growth mindset gini ya, growth mindset ini jadi, kita mau gak mau harus belajar. Kedua, mmm, sebenarnya bisa jadi orang pun sama malu kayak kalian ya, sama malu sama terus sama-sama nggak enakan, eee, jadi kemungkinan nggak akan nge-judge gitu ya, dan coba aja terus dicari-cari alasannya, nggak usah, biar bisa biar 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 berani nanya gitu ya. Dan ya, kalau nggak nanya ya gitu, cari sendiri gitu ya. Terus, keinginan belajarnya kuat kuat atau passion-nya tinggi ya. Makanya emang, menurutku salah satu modal kita bertahan di, sebagai software developer atau programmer atau software engineer adalah, punya passion yang kuat eee, terhadap programming ini gitu. Punya passion yang kuat, punya niat yang kuat, karena, menurutku kalau kalau kita nggak punya keinginan yang kuat, mungkin ya gitu, jadi kita bisa jadi cepat menyerah gitu ya. Makanya penting, untuk, dari awal niat kita harus kuat. Oke, selanjutnya cara mengembangkan mindset ini ya. Gimana cara mengembangkan mindset ini? Pertama adalah, selalu menantang diri ya, tantang diri atau mungkin, kayak tetapkan goal ya. Jadi misalkan kalau mungkin di sini ada teman-teman yang udah kerja, cuman masih ikut kelas ini, atau mungkin ada juga yang belum kerja gitu ya, belum kerja sebagai programmer. Coba tantang diri kalian bikin goal atau cita-cita. Iya, misalkan yang belum jadi programmer, tantang diri kalian agar, bisa jadi programmer gitu ya. Agar benar-benar diimplementasikan ilmunya dan, iya cita-citanya benar-benar tercapai gitu. Pasti kan, mmm, semangatnya bangkit, terus, apa ya tadi ya, ya semangatnya bangkit dan ya pasti mau belajar terus ya, mau belajar terus, mau gak mau belajar terus sampai akhirnya goalnya tercapai. Terus mungkin kedua adalah, niatkan, niatkan atau gini ya, perbaiki niat, apa ya namanya, perbaiki niat belajar. Jadi, biar, mmm, ya tanamkan bahwasanya, belajar itu penting bagi kita gitu ya. Dan kita, iya karena alasan-alasan di atas tadi, teknologi selalu berubah, terus apalagi misalkan, ini juga ya sebenarnya, kayak faktor saingan banyak gitu kan, bisa jadi saingannya banyak, mmm,
Iya, jadi tentunya kita, pasti perlu banyak belajar. Mmm, terus mungkin ini juga nyambung, kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Selain selain tanamkan bahwasanya kita butuh banyak belajar, oh ini juga ya, apa, ya perbaiki niat belajar terus, sadar bahwasanya, dibandingkan dengan orang lain kita harus butuh banyak belajar kayak gitu ya. Terus, mmm, ya biar biar kita senang belajar, biar kita punya banyak waktu untuk belajar juga, coba mungkin kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalkan, eee, main game atau misalkan nonton film gitu ya, kadang-kadang orang kayak gitu ya, atau misalkan, scroll sosmed, Facebook-an misalkan, coba dikurangi hal-hal yang kurang bermanfaat seperti ini ya. Bukannya nggak boleh, cuman, mmm, tentunya jangan sampai, hal-hal ini yang harusnya hanya cuma selingan, itu sampai benar-benar, menghabiskan resource yang kita punya. Kayak misalkan misalkan waktu kita ya, waktu kita ter ya khususnya waktu kita gitu, waktu kita terbuang percuma gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang, eee, main game yang pakai uang misalkan, uang jadi habis gitu ya, apalagi belum kerja gitu kan. Coba, sadarkan diri kita sendiri bahwasannya kita butuh banyak belajar, kita punya goal yang ingin kita capai, dan salah satu hal yang bisa me salah satu jalannya adalah, kita, belajar terus ya, dan ya, kita harus punya growth mindset. Oh iya bener, terus biasakan untuk terus belajar. Ya tentunya ya, biasakan untuk terus belajar. Jadi ya gitu makanya, dikurangi hal-hal yang bikin, kecanduan yang kurang bermanfaat gitu ya. Lebih baik, kecanduan, belajar kayak gini gitu ya. Walaupun emang, tentunya harus ada batasan juga ya. Kayak misalkan aku juga di grup, oh ya dan terima kasih juga ya kepada teman-teman yang, mmm, sudah ikut terus absen di grup kita, absen absen belajar. Ini juga standarnya sengaja kecil ya sebenarnya teman-teman. Sehari setengah jam itu, sedikit banget, waktu belajarnya. Bayangkan aja kalau misalkan kalian, ikut pendapat yang ngomong kalau untuk jadi expert kita butuh kalau nggak salah berapa ya, 1.000 jam terbang ya. Nah itu berarti kalau sehari cuma setengah jam, berarti kita harus kira-kira butuh 2.000 hari dibagi, 300-an, berapa tuh? Mmm, se se 7 tahun atau berapa ya?
7 360 ya sekitar segitulah. Itu sangat lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Namanya juga masih awal-awal. Silakan dibiasakan aja untuk belajar. Oke, kayaknya udah ini sih, kita udah lumayan, udah 40 menit hampir. Aku cukupkan materinya. Ada yang mau bertanya? Satu atau dua? Ada yang mau bertanya soal ini atau mungkin konsultasi materi lagi? Oke, kayaknya nggak ada ya. Ya aku tutup aja online meetup kita atau mentoring kita malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam dan jaga kesehatan biar bisa nyicil kelas terus. Apalagi yang belum ya. Dan ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Ya, bye. Aku tutup ya.